Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Alia Kamila dari kelas 12 MIA 1 nomor urut 28 akan menjelaskan pengantar, langkah-langkah secara singkat, dan tujuan dari percobaan SAKS. Dalam percobaan SAKS, prosesnya diawali dengan menutup sebagian daun menggunakan aluminium foil. Proses ini dilakukan saat daun masih berada di pohon. Maksud dan tujuan dari langkah ini adalah untuk melihat pengaruh cahaya pada proses fotosintesis. Nantinya, kita akan melihat bagaimana keadaan daun yang telah ditutup sebagian ini. Daun yang sudah tertutup aluminium foil dibiarkan sesaat untuk memberi kesempatan pada tumbuhan melakukan proses fotosintesis. Ada bagian daun yang tertutup aluminium foil, ada bagian daun yang terbuka, dibiarkan terkena cahaya. Hal ini dilakukan untuk melihat pengaruh sinar matahari pada proses fotosintesis. Setelah beberapa saat, petik daun yang sudah dibungkus sebagian dengan aluminium foil, kemudian rebus daun tersebut. Tujuan dari merebus daun tersebut adalah yang pertama, merusak sel-sel daun. Sel-sel daun yang rusak akan memecah amiloplas, yaitu plastida yang digunakan untuk menyimpan amilum. Jika amiloplas pecah, maka amilum akan bebas tersebar sehingga ketika terkena larutan iodium atau iodin akan mudah menampakkan warna birunya. Yang kedua, melarutkan klorofil. Langkah untuk melarutkan klorofil juga dilakukan untuk membantu tujuan pertama. Pelarutan klorofil dilakukan dengan merebus daun pada alkohol panas, sehingga warna pada daun setelah pelarutan klorofil ini nantinya akan menjadi pucat. Pada uji amilum dilakukan dengan menetesi bahan makanan dengan iodin atau iodium. Bahan makanan yang mengandung amilum akan berubah menjadi biru kehitaman. Hal ini juga terjadi pada daun yang melakukan proses fotosintesis, sehingga ketika daun tersebut ditetesi iodium akan berubah menjadi biru kehitaman. Jadi, tujuan dari ditetesi logol atau iodium atau iodin tersebut adalah untuk melihat adanya amilum atau zat tepung pada daun. Adapun tujuan dari percobaan SAKS adalah membuktikan bahwa proses fotosintesis yang berlangsung pada tumbuhan memerlukan cahaya dan menghasilkan amilum. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu piring kecil, gunting, air, alkohol 70%, daun mangga, betadine, aluminium foil, panci, dan kompor. Pertama, gunting aluminium foil. Pilihlah sehelai daun yang lebar, lalu tutuplah sebagian permukaan daun dengan aluminium foil. Kasih dekat. Lalu jepit menggunakan penjepit kertas. Pastikan tanaman terkena cahaya matahari. Biarkan selama 8 jam. Cabut daun yang telah dibungkus aluminium foil selama 8 jam. Selanjutnya, buka aluminium foil yang melekat pada mangga. Masukkan air ke dalam panci. Nyalakan kompor. Lalu rebus daun mangga yang sudah dibungkus dengan aluminium foil.
Setelah daun mangga layu, angkat dan tiriskan. Setelah ditiriskan, tuangkan alkohol 70% kepada daun. Setelah itu, tuangkan betadin pada daun yang sudah dituangkan alkohol. Setelah daun ditetesi betadin, kurang lebih akan diperoleh hasil seperti berikut. Bagian yang sebelumnya ditutupi oleh aluminium berwarna pucat, sedangkan bagian yang terkena cahaya matahari berwarna lebih gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayatullah Parete dari kelas 1291 dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan kesimpulan yang telah dirangkum oleh kelompok saya. Yang pertama yaitu fotosintesis memerlukan cahaya. Buktinya bagian daun yang terbuka terkena cahaya matahari langsung terbentuk amilium dari hasil fotosintesis. 2. Fotosintesis menghasilkan amilium. Buktinya bagian daun yang ditutup aluminium foil tidak terkena cahaya atau berwarna pucat atau tidak mengandung amilium karena tidak berlangsung fotosintesis. Bagaimanakah perbedaan warna antar permukaan daun yang ditutup aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutup dengan aluminium foil? Ada perbedaan warna antar permukaan daun yang ditutup aluminium foil dengan permukaan daun yang tidak ditutup aluminium foil. Setelah ditetesi larutan iodium pada bagian permukaan daun yang terbuka tampak perubahan menjadi biru kehitaman. Ini menandakan pada bagian tersebut terdapat amilium yang merupakan hasil fotosintesis. Sedangkan bagian permukaan yang tertutup tampak berwarna pucat. Ini menandakan pada bagian tersebut tidak terdapat amilium karena tidak berlangsung fotosintesis. Kesimpulannya, terbukti bahwa fotosintesis menghasilkan amilium atau zat tepung. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.